Halo, dengan siapa? Ini Simon. Kirain ya. Jadi orang tua juga di sana. Kakaknya sekolah atau kuliah aja? Kerja. Dokter. Dokter di mana? Oh, iya. Mungkin suaranya boleh. Ya. Ya sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar, ya biasa bisa dipanggil Tegar. Asli saya dari Makassar, tapi saya kesini karena ya ada mau kuliah gitu, dipaksa dengan orang tua juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita rencana ingin melakukan konseling. Ya sebelum itu saya ingin meminta ketersediaannya. Apakah Anda bersedia untuk melakukan konseling ini dengan maksimal tanpa menutup-nutupi apapun? Ya santai saja, anggap saja bicara dengan teman, karena kita ini bukan membahasikan, cuma ingin bicara di sana. Sebelum itu, apapun yang kita bicarakan di sini itu kamu tidak perlu khawatir, karena semua yang kita bicarakan di sini tidak akan saya sebar ke orang lain. Apapun itu yang itu rahasia, apapun dari masalah keluarga atau apapun, Pak sudah bisa di sini boleh di ya boleh tahu masalahnya merokok. Memangnya penyebab utamanya merokok itu kenapa? Pergaulan. Baik itu. Jadi kan biasanya orang itu kalau cuma baik dengan teman karena dua alasan saja, mau dibilang keren sama memang orang kecanduan. Cuma karena memang ini terdampak dari pergaulan, berarti ini fix sudah. Ini cuma coba-coba kan, ingin dibilang sama orang kalau saya sudah keren, saya sudah dewasa, ya kan. Sebenarnya itu kamu tahu tidak apa manfaat dari rokok itu? Menghilangkan stres. Tapi kamu tahu tidak apa kerugian yang kamu dapatkan kalau kamu aktif merokok? Apalagi itu hanya sebagian kecil dari dampaknya, ya kan. Karena kebanyakan itu orang yang aktif melakukan yang sudah puluhan tahun atau mungkin baru beberapa tahun sudah mengalami gejala-gejalanya, kayak batuk terus menerus atau kadang muntah darah. Ya masih banyak loh kerugian yang didapatkan dari merokok itu. Cuma awal-awalnya itu kan cuma coba-coba, tapi dalam kandungan merokok itu ada disebut nikotin yang membuat orang sangat kecanduan. Ya seperti ya bisa dilihat pada gambar ini ada larangan merokok. Ya karena ada zat adiktif yang terdapat di dalam rokok itu seperti nikotin yang membuat itu kayak awalnya saja yang bikin nyaman, nanti lama-lama mungkin masih awal-awal masih muda, dampaknya belum terlalu terasa. Nanti ketika umur sudah mulai beranjak tua, itu akan terasa, sangat terasa. Sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan. Saat ini apakah kamu merasa kesulitan untuk berhenti dari merokok? Tidak. Berarti saat ini masih belum terlalu kecanduan. Boleh jelaskan kenapa bisa sampai terpengaruh oleh teman? Kalau banyak kain tapi cuman kalau
itu tapi ada misalnya efek samping. Ya, efek sampingnya itu mungkin belum terlalu terasa pada saat. Jadi kamu merokok ini cuma karena ingin terlihat keren kan? Cuma karena teman-temanmu kamu lihat, ini dia merokok kayak kelihatan dewasa, keren gitu. Padahal temanmu itu tidak ada niatan untuk mengajak kamu, cuma kamu yang tertarik. Mungkin itu cuma pengaruh ya, efek luar, ingin mengetahui segala sesuatu yang baru kan. Sekarang umurnya berapa? 13 tahun. 13. Kelas Kelas 8. Habis itu balik Itu penetapan tujuan. udah tadi pertama tadi jadi tujuan konseling ini kita akan melihat perkembangan kamu sejauh mana setelah pertemuan berikutnya Jadi kasih arahan dulu ini biar ada perkembangan iya boleh juga. penetapan tujuan. Hah? Penetapan tujuan. Tujuan apa? Oh, dikasih tujuan deh. Atau tujuan permasalahan tujuan konseling ini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ini dong. Itu sudah dijawab. Jadi pada kesempatan konseling kali ini bertujuan untuk ya menyelesaikan masalahnya kamu ini dalam ya, mungkin kecanduan narkoba, merokok, efek dari nikotin. Jadi mungkin cara penanggulangannya itu ya mungkin ada beberapa cara yang saya baca-baca di internet. Itu mungkin bisa ketika efeknya sudah mulai terasa, apa namanya, sudah sakau begitu kan, sudah ingin merokok gitu, nikotinnya sudah mencapai batas, mungkin bisa ambil garam, simpan di ujung lidah. Itu salah satu caranya agar mengurangi efek kecanduan. Jadi kesimpulannya ini, apa yang bisa kami dapatkan dari sesi konseling kali ini? kesimpulannya pasti bisa berubah kejangan. Ya, Pasti ada solusinya. pasti setiap masalah itu ada solusinya. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan sesi konselingnya pada minggu depan. Ya, Kamu jawab saja bilang, ya saya siap untuk minggu depan, siap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. saya siap untuk minggu depan dan saya siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga minggu depan kelihatan perubahannya. Ya. Terima kasih. 3 weeks later. Ya, senang bertemu dengan Rizky. Ya, bagaimana kesannya dari pertemuan terakhir kita ini? Dari pertemuan terakhir alhamdulillah sudah lebih meningkat. Ada peningkatannya? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, pada kali ini kan ya kita ingin mengeksplor lebih dalam misalnya masalah rokok. Ya, sebenarnya itu seperti pertemuan kita sebelumnya. Ya, apapun yang kamu ceritakan di sini tidak akan diceritakan sama orang, akan terjaga dengan baik rahasianya. Jadi tidak perlu ragu atau takut kayak ceritanya nanti tersebar sama orang. Jadi pertanyaan ini kira-kira awal mulanya ini mulai merokok dari kapan? Dari kelas 7 Dari kelas 7. Berarti masih baru. masih
Itu kira-kira penyebabnya apa? Karena pergaulan itu ikut-ikutan walaupun keren. Ikut-ikutan supaya terlihat keren kayak orang lain, kayak supaya dilihat dewasa begitu. Kira-kira itu pakai uang sendiri atau dikasih orang? Uang sendiri. Uang sendiri. Uangnya itu dari mana? Dari orang tua. Orang tua ya. Kira-kira orang tuanya tahu merokok? Tidak. Ya, kan pengaruh utamanya ini dari pergaulan kan. Itu mungkin sebenarnya pergaulan itu ya mungkin ya agak berpengaruh memang dengan kebiasaan kita. Kan dilihat dari pergaulan itu adalah contoh dari karakteristik kita, kebiasaan dari mereka itu akan kita contoh agar lebih mengakrabkan diri dengan mereka kan. Tapi alasan utamanya itu cuma ingin terlihat keren, ingin terlihat lebih dewasa gitu, apa karena sudah mulai merokok. Ya sebenarnya itu kamu tidak pikir orang tuamu itu kerja kasih uang makan untuk kamu jajan, tapi kamu pakai beli rokok. Kamu pikir itu kan? Sebenarnya cara menyelesaikannya itu ada beberapa sih. Dampaknya itu kalau orang yang sudah mulai sudah mulai terlalu kecanduan dengan rokok, mungkin masih awal-awal tidak terlalu berpengaruh, mungkin beberapa minggu tidak terlalu berpengaruh kan. Nanti setelah pecandu aktif yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, itu akan merasakan akibatnya. Mungkin waktu muda masih belum, nanti waktu tua baru sangat berhasil. Ya, rokok itu sebenarnya dilihat dari segi manapun manfaatnya tidak ada. Ya, kalau itu untuk lebih memperdalam agama kan, kalau dilihat dari sisi agama, rokok itu memang tidak ada manfaatnya, tapi lebih banyak kekurangan yang didapatkan. Ya, ada di artikel saya baca, ya salah satu caranya untuk mengurangi kecanduan nikotin dari rokok itu, ketika rasa kecanduan itu sudah mulai muncul, ambil garam lalu simpan di ujung lidah, itu akan mengurangi sedikit rasa kecanduan nikotinnya kan. Ya, sebenarnya masalahnya ini ya, penyelesaian masalahnya saya juga masih kurang sih sebenarnya, karena sejujurnya saya juga masih merokok dan rasanya juga masih kurang. Ya sebenarnya itu pengaruh dari lingkungannya itu kan ya sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh, dari kesadaran sendiri saja. Sebelumnya ini pengaruhnya dari teman di sekolah atau teman dari luar sekolah? Teman dari luar sekolah. Teman dari luar sekolah. Bang. Lebih tua atau sekelas? Ada juga yang lebih tua. Mungkin yang lebih tua ya, bisa lebih sering merokok. Ya memang mungkin dari pengaruh utamanya juga dia. Ya faktor utamanya itu kan cuma ingin terlihat keren dan dewasa kan, mungkin bisa diubah. Dan manfaatnya itu tidak ada, yang ada malah kerugian yang didapat. Ya coba dipikirkan sebenarnya manfaatnya itu, manfaat dari merokok itu apa? Mungkin yang bisa kamu pikirkan ya masalahnya apa, bukan hanya apa dampak yang akan kamu rasakan, tapi orang di sekitar seperti keluargamu ataupun orang-orang yang teman bawamu. Cuma ya orang yang tidak merokok kan, cuma kamu merokok di sampingnya, mereka akan terdampak. Apa karena itu ya merokok itu
tidak hanya berdampak ke diri sendiri, tapi menyebar juga ke orang lain, yang orang yang tidak sengaja menghirup asapnya itu. Ya, kalau tak lanjut simpulkan, siapkan memang tak banyak jadi. Ya, dari yang saja, dari permasalahannya tadi kan yang lebih kenapa? Jadi permasalahannya tadi yang soal pengaruh kan ya, mungkin bisa enggak, tidak juga jaga jarak semua dong, cuma tetap berteman, cuma jangan ikuti kebiasaan buruk. Mungkin ada dari apa yang kita bahas ini, ada yang kamu pahami? Saya pahami dari kebiasaan mengikuti yang kebiasaan buruknya. Terus juga kalau merokok itu kan tidak ada manfaatnya, jadi saya mulai mengerti kalau merokok itu tidak baik. Saya tidak mau merokok. Semoga ya berhenti betul Iya. dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kalau umpamanya kan masih sekolah, belum ada kerjaan. Kalau orang tua dulu itu kan alasannya itu agar anak-anak tidak merokok. Jangan, kalau bukan uang sendiri, jangan pernah merokok. Ya, kayak teman itu kan uang orang tuanya juga ada orang tua. Kamu juga masih bekerja. Nanti misalnya kamu aktif merokok sampai kamu kerja, itu uang hasil kerjanya kamu sampai bertahun-tahun, itu cuma kamu pakai berobat, kayak rugi saja. Kamu kerja susah-susah bertahun-tahun, ujung-ujungnya dipakai untuk berobat. Asalnya itu kan dari efek dari dampak dari merokok. Ya, jadi sebelum terlalu jauh sampai kecanduan sekali, dengan mungkin mengurangi lah sedikit, apa tidak mungkin langsung berhenti. Ya, kalau sudah mulai berkurang, ya mungkin bisa secara otomatis itu akan berhenti sendiri. Mungkin itu saja ya kan. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya ada peningkatan yang lebih drastis. Semoga ya itu saja. A few moments later. Ya, selamat pagi Rizky. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam sesi konseling terkait kebiasaan merokok. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, itu kabar yang bagus. Saya sangat bangga akan perubahannya. Boleh saya tahu apa yang paling membantumu selama proses ini? Yang paling berpengaruh yang kakak bilang, taruh garam. Itu berarti sudah berhasil ya, membangun ketegasan dan kepercayaan diri. Menurutmu apa tantangan terbesar yang sudah kamu lewati selama ini? Sudah mulai berhenti ya? Jadi pergaulannya masih Cuman sudah berani menolak ya? iya, Ya, selama sudah berhenti merokok, ada apa dampak yang Rizky rasakan? jauh menjaga nafas sudah saya. Sudah berhenti batuk. Iya. Ya, sebenarnya itu manfaat langsung yang dia rasakan. Ingat, perubahan ini bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Tapi untuk untuk kedepannya, apa rencana yang ingin kamu lakukan agar tidak kembali ke kebiasaan lama? Pergaulannya Kasih.
itu sudah membuktikan bahwa kamu sudah mengendalikan diri dan membuat keputusan yang baik. Saya harap kamu tetap konsisten menjaga pilihan hidup kala ini. Terima kasih Kak atas bimbingannya. Terima kasih juga sudah sabar membimbing saya. Sama-sama Rizky. Saya harap bimbingan yang saya berikan kepada Rizky dapat memberikan perubahan yang nyata. Jangan ragu datang kepada saya kalau suatu saat butuh bantuan atau ingin butuh tempat cerita. Baik, dengan ini sesi konseling kita selesai. Tetap semangat dan teruslah jadi versi terbaik dari kamu.